dengar orang mandi itu, saya kan langsung masuk ke situ. Yang saya lihat itu nggak ada orang edan atau yang gila itu ke situ, nggak ada. Ternyata gayung, gayungnya itu yang gerak sendiri, yang kayak orang mandi itu. Halo Sobat Javanika semuanya, selamat datang di episode terbaru Obrolan Santai. How aku balik lagi. Setelah berapa abad ini? Berabad-abad ya. 350 tahun. Waduh, kayak dijajah ini ya. Hari ini kita juga seperti biasa kita kedatangan bintang tamu ya Om ya. Dan tentunya beliau ini memiliki pekerjaan yang spektakuler juga. Mungkin dulu kita pernah ngobrol sama salah satu perias jenazah ya Om. Iya. Itu di Jakarta ya? Iya, Mbak Gloria. Mbak Gloria. Nah, kalau yang Mbak Gloria itu ya Om, itu kan kalau nggak salah itu ibaratnya vendor luar ya, bukan dari rumah sakitnya nih. Nah, kalau yang bintang tamu kita hari ini itu sudah dari pihak rumah sakitnya. Dan beliau ini juga sebenarnya tidak terkhusus untuk merias jenazah, tapi sebenarnya untuk semua proses pemulasaraan ya, termasuk juga bahkan visum dan otopsi. Oh, berarti kalau di rumah sakit besar kan biasanya ada instalasi forensik. Ya, forensik. Nanti keliru instansi mas. Iya, tadi juga. Iya makanya yang loading. Oke. Itu dia langsung kita ini kayaknya nggak santai, tapi cukup menarik ini seperti. Iya, tapi kita tetap ngobrolnya dengan cara yang santai aja. Santai. Oke, kita langsung perkenalkan aja ya. Kita undang beliau, ini sudah rawuh. Halo Pak Widodo. Selamat datang di podcast Obrolan Santai. Selamat datang. Dan podcast ya. Nah ini Om Hao ya Pak. Iya Pak, saya Om Hao. Iya. Bapak Pak Widodo ya. Siap. Kenalan terus. Biar nggak tegang Pak. Oh, Widodo Mas. Nah Pak Widodo ini kalau boleh tahu bekerjanya di rumah sakit daerah mana Pak? Daerah Klaten. Oh, Klaten. Ini yang di dekat lampu merah itu bukan? Iya, sepertinya itu. Itu kan kalau nggak salah ini Om. Dengar-dengar dulunya itu adalah tukang angker tuh. Dari zaman Belanda juga. Itu rumah sakit termasuk tua ya, rumah sakit itu. Oh, ini berarti kayaknya pengalaman Pak Widodo ini akan penuh dengan keseruan horor sih. Iya, salah satu rumah sakit besar juga yang mendampingi rumah sakit besar yang ada di Jogja karena untuk fakultas ini kedokteran, untuk pendidikan dokter. Iya. Wilayah Jogja ya dan sekitarnya. Nah, kalau Pak Widodo sendiri nih udah berapa lama Pak bekerja di rumah sakit itu? Ya, kurang lebihnya sudah lama juga ya, Mbak. Sudah hampir 18-an tahun lah. Ya, udah lebih dari 10 tahun ini udah lama ya. Udah lama. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebutan ibaratnya profesinya Bapak, karena kan tadi udah nggak sekedar merias jenazah itu lebih ke apa namanya? Ya, pemulasaraan jenazah. Pemulasaraan jenazah itu tadi. Kalau boleh tahu jenengan menghandle-nya apa aja dan dari proses mananya? Menghandle-nya kalau saya dari memandikan jenazah itu sama visum. Nanti bila mana dokter spesialis forensik nanti kalau ada kecelakaan yang meninggal di tempat, kalau nggak ada dokter mudanya nanti kita yang disuruh bantuin oleh dokter spesialis forensik. Kayak asisten visum sama forensik sama-sama beda sih kan ya? Sama-sama beda atau Pak? Beda. Kalau visum itu biasanya visum luar, tapi kalau otopsi biasanya bedah mayat. Oh, bedah mayat. Nggih. Pemeriksaan di bagian luar itu ya. Kalau forensik kan kalau ini lebih ke medis ya, karena forensik kan digital, arsip kan banyak. Lebih ke medisnya. Iya, bedah jenazah sih untuk cek dalam kondisi. Oke, berarti ya tetap aja hitungannya Pak Widodo ini
bekerjanya berhubungan dengan orang yang sudah meninggal ya? Iya, kamar jenazah pasti. Iya. Nah, Pak, tadi kan awal kita sempat membahas nih bahwa rumah sakit tersebut tuh terkena angker gitu. Nah, kalau Bapak sendiri sudah 18 tahun bekerja di sana ya, itu benar nggak sih, Pak? Ya emang dulu itu rumah sakit bangunan Belanda ya. Dari segi tempatnya dulu juga sudah angker dulu kan, kemungkinan juga untuk kodam-kodamnya kan juga pasti ada. Iya. Tapi apa ya maksudnya? Apakah isu angkernya ini merata di keseluruhan rumah sakit atau hanya di bagian-bagian tertentu, mungkin di kamar jenazah atau di ruang operasi kayak gitu-gitu? Kalau isunya sudah ini Mbak, sudah meluas gitu. Iya. Nah dulunya emang tempat situ emang kayak lahan kosong yang dibikin lahan kosong yang dulunya itu ada pohon-pohon besarnya. Sekitar tahun berapa itu 2009-an itu masih lahan-lahan dan pohon-pohon besar itu banyak. Jadi nuansa angker masih ada. Oke. Kalau sekarang lebih angker apa lebih agak berkurang angker ini, Pak? Sekarang cuma ini ya dibilang angker ya angker. Mungkin dari segi kita fisik kita fit aja. Mungkin kalau nggak fit, fisik kita nggak fit, mungkin juga aura untuk yang negatif pasti nemuin. Oke, ya benar sih. Tapi ini mungkin bisa dibilang ini ya Om, kalau tadi Pak Widodo menyebut kodam juga atau mungkin penunggu yang di sana itu bisa dibilang 3 generasi nggak sih? 3 generasi, berarti 3 kelompok dari katakanlah sebelum rumah sakit dibangun. Yang kedua rumah sakit dibangun pada awal itu mungkin ada yang belum bisa direlokasi atau malah pendatang baru, sama amit mungkin dari orang-orang yang meninggal di rumah situ. Sakit. Iya. Kalau kita klasifikasikan ke dalam ini ya 3 kategori itu saya benarkan gitu. Lokasinya pertama tentunya, yang kedua elemen-elemen sejarahnya Mbak, pernah terjadi apa di situ. Tentu kalau rumah sakit itu kan muara ya. Iya. Tentu yang masuk situ tidak hanya yang sakit saja, tetapi mungkin ada korban pembunuhan, kecelakaan, suicide, bunuh diri. Iya. Gitu, atau apakah yang sakit ini juga mereka itu sakit medis atau non medis itu juga bisa masuk situ. Jadi muara menurut saya. Iya. Belum lagi kalau pasiennya mungkin mereka ada bawaan ya Om. Bawa, iya. Biasanya ada pegangan-pegangan itu mungkin bisa. Jadi kompleks sih. Apalagi kalau rumah sakit besar gitu ya, instansi plat merah itu. Tentunya menjadi rujukan terakhir, karena tidak semua kan kalau untuk forensik ya ataupun untuk visus kasus besar itu kan tidak semua bisa dilakukan di klinik rumah sakit swasta biasa atau rumah sakit daerah. Mereka bisa larinya ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi lebih ke muaranya. Dan kalau itu hitung aja udah puluhan tahun ya, kita ngitungnya susah ya, sampai hari ini sudah sangat penuh sekali. Banyak gitu. banget. Ya, berarti bisa bilang rumah sakit itu kayak ibaratnya hotel untuk entitas-entitas. Iya, muaranya lah gitu ya. Iya, nah ini balik lagi ke profesinya Pak Widodo ya. Iya. Nah, kalau Pak Widodo sendiri nih, memang dari awal pas bekerja di rumah sakit itu memang sudah berniat untuk aku pengen bekerja di divisi pemulasaraan jenazah atau gimana nih Pak? Kalau saya sudah dari awal itu sudah berniat di pemulasaran jenazah. Kenapa? Ya kemungkinan dari pribadi saya itu biar ngingetin kitanya besok itu juga akan mati gitu Mbak. Jadi kita bisa istilahnya hidup ini bisa istilahnya jangan adigung adiguno. Nah istilahnya orang yang sombong. Jadi kita harus ingat mati.
Kalau kita ingat mati, tindakan kita pasti yang positif. Ya, lebih berhati-hati ya. Berarti Pak Widodo ini sekaligus ya Pak ya, dalam memilih pekerjaan sekaligus sebagai pengingat dalam kehidupan juga. Ya, itu pribadi saya. Oke. Nah, kalau ini Pak di awal-awal kerja dulu, jenengan apakah juga langsung diminta untuk mengurusi apa ya, maksudnya sampai sejauh ke visum atau cuman untuk memandikan aja atau gimana? Awal-awal saya mengambil jenazah, setelah itu memandikan jenazah, setelah itu disuruh bantuin oleh dokter spesialis forensik untuk membantu visum, sebabnya pas waktu itu dokter muda tidak ada, jadi harus kita bantu. Okay. Itu maaf Pak, yang jenengan mandikan itu jenazah dalam kondisi meninggal apapun nggih? Iya. Kalau seumpama yang kan ada ya Om ya yang mereka meninggalnya karena kecelakaan dan kadang mungkin ada bagian tubuh yang tidak utuh, kayak gitu. Atau apa. Nah itu mandiinnya gimana Pak? Maksudnya kan pasti banyak darah bercucuran juga dan mungkin amit ada bagian tubuh yang riskan untuk bisa putus gitu loh. Dalam hal kasus menangani jenazah yang sekiranya tidak hancur, itu kita seperti layaknya kita menghormati orang, dan menangani jenazah yang dalam kondisi hancur juga, kayak itu tabrak kereta api, terlindas mobil atau truk, nah itu kan pasti hancur. Kalau yang rata-rata, kalau yang ketabrak kereta itu hancur, itu nggak bisa untuk di heading atau disambung. Jadi kita pas-pasin aja. Kalau yang hancur loh, kalau yang jenazah itu posisi hancur, itu kita pas-pasin aja. Kalau tangan ya kita taruh di bagian tangan, rambut, kepala di atas, kaki di bawah, begitu. Kalau yang kecelakaan di lalu lintas atau itu kan kadang nggak begitu parah, jadi bisa di-heading atau dijahit gitu. Jadi dibentuk seperti utuh kembali. Nah, itu pas mengerjakan jenengan sendiri atau ada tim juga? Sama tim. Sama tim. Ya, sama tim. Nah, itu Pak Ahmed, seumpama nih kondisi jenazahnya yang tidak utuh atau katakanlah sebenarnya kayak bingung ini bener nggak ya pas yang di bagian sini nggak, itu jenengan atau tim pernah dapat ini nggak sih Pak, dalam kata tanda kutip ya, komplain dari mendiang, mungkin entah dari mimpi atau pas live actionnya kayak gitu? Kalau komplain istilahnya ada mimpi-mimpi gitu ya, itu pernah sekali dulu itu kayaknya yang kan kita pernah ikut membantu pas ada mutilasi, kita membantu forensik Polda dulu dari Semarang sana. Itu memang kecil-kecil, kemungkinan cara menaruh untuk disusunnya kemungkinan ada yang salah tempat atau gimana. Waktu itu emang hari berikutnya itu saya pas jaga malam itu mimpi gitu, cuma mimpi kalau kok ini rusuk saya kok tidak di tempatnya gitu. Cuma itu saya langsung bangun gitu aja. Oh, berarti beliau merasa rusuknya tidak pas gitu ya, naruhnya. Cuma begitu terus udah berkata begitu, terus ini saya udah melek gitu Mbak. Tapi itu posisi setelah ya Pak, maksudnya sudah selesai semua prosesnya dan
setelah mimpi itu pun jenengan tidak bisa kayak membetulkan lagi posisi di jenazahnya ya? Sudah dibawa oleh nafis. Oh, Gitu. oke. Om nenek sumpah kejadian seperti itu ya. Ini aku penasaran sih, bagaimana membedakan antara apakah memang mereka ini pengen menyampaikan sebuah pesan atau mungkin karena Pak Widodo dan teman-teman sejawatnya melakukan pekerjaan di bidang itu dan mungkin ada keresahan juga takutnya kalau nggak naruh di tempat yang tepat terus malah ke bawah mimpi, itu bedanya gimana? Entitasnya? Membedakan mimpinya, apakah ini memang beneran mereka berpesan sesuatu atau kayak ya karena alam bawah sadarnya aja jadi kepikiran gitu? Mungkin yang bisa membedakan adalah esensinya Mbak, gitu, bukan alam bawah sadar. Karena kalau kita bilang profesi itu menjalaninya kan karena ini ya lebih ke bidangnya di situ, menurut saya nggak akan kepikiran, saya yakin apapun itu. Jadi mungkin ini informasi untuk merevisi atau meralat, karena saya juga sering nemuin kayak gitu. Terus jauh-jauh kan mungkin beda bidang gitu. Kalau saya misalnya nyeritainnya ini salah, itu tolong jangan disampaikan. Atau datanya belum ketemu, nyarinya nanti di sini ya. Sama sebenarnya lebih kepada kalau kita sebutnya itu sebenarnya malah kayak rekan kerja jadinya. Oke. Partnernya ya. Partner ini sebelum kasus ini selesai, tentunya kita harus benar-benar gitu untuk menata. Jadi esensinya yang bisa membedakan, bukan halusinasi ataupun kepikiran gitu. Karena kalau kita sudah passionnya di situ, kayaknya nggak ada rasa kepikiran, Mbak. Iya, benar sih, benar juga sih Om. Iya ya, apalagi udah lama juga Pak Widodo ini. Tapi nih Om, seumpama case-nya kayak yang mimpinya Pak Widodo tadi, beliau diberi pesan itu, tapi setelahnya kan karena sudah diproses lebih lanjut, jadi tidak bisa membetulkan lagi nih. Apakah itu akan berpengaruh ke si mendiang ini? Apakah mungkin Amit jadi tidak tenang atau malah jadi menghantui Pak Widodo dan kawan-kawan gitu? Iya, kalau biasanya itu kalau menghantui atau enggak itu menurut saya relatif ya kejadian itu. Tetapi memang ada satu kepercayaan bahwa ketika orang kan dikebumikan, salah satu anggota tubuhnya itu belum lengkap, itu berkata orang mau ngikuti sidang ya, syaratnya belum lengkap kan, disuruh melengkapi syaratnya. Karena kan nanti di alam kubur kan ada proses ya, untuk itu misalkan satu bagian tubuh belum komplit atau apa, termasuk bagian yang tercecernya akan nyari biasanya. Terutama kecelakaan kereta yang sering saya cermati untuk kejadian ini. Bahkan saya pernah menemukan hanya telinga aja itu nyari badannya, dan masih ada rokok di sini nyempil. Unik ya kalau kita sebut gitu. Itu nyari. Jadi ini tertinggal, jenazahnya udah dikebumikan, dia nyari. Itu. Kayaknya kalau kejadiannya masih segar, kalau dalam kasus Pak Widodo ini benar-benar masih segar. Kalau saya kan udah lama Mbak, udah puluhan tahun, ratusan tahun gitu ya nggak bisa, kita ada kapasitas, nggak bisa semuanya kita turuti. Minta tolong mesti banyak banget. Pak Widodo kan ketemu kayak gitu tuh, minta tolong itu mesti banyak. Terutama kasus-kasus yang nggak terungkap, bunuh diri, terutama itu juga. Berarti kalau ada katakanlah kejadian seperti itu, yang paling bisa kita lakukan adalah yang membantu mendoakan ya Om ya? Salah satunya itu. Karena mungkin ya kalau mencari bagian ini pun tidak semudah itu juga toh. Iya. Itu juga petunjuk menurut saya, bisa ketemu walaupun disembunyikan di mana, tercecer di mana, itu jadi petunjuk misalnya nanti ada. Ya percaya nggak percaya sih, tapi percaya saya juga gitu ada. Iya. Nah Pak Widodo sendiri atau mungkin bersama teman-teman tim juga ya Pak, seumpama ketika setelah mengalami kejadian seperti itu, mimpi seperti itu kayak gitu, biasanya jenengan ngapain untuk merespon itu? Untuk cuma bisa berdoa aja, semoga arwah yang itu bisa ini aja, bisa istilahnya dapat tempat yang layak di sisi Allah. Tapi habis itu jenengan tidak yang dihantui atau diperimpeni ya bahasa Jawanya ya? Enggak toh Pak? Habis itu kan saya juga istighfar ya, terus berdoa ya istilahnya, kalau emang itu dari petunjuk dari yang dimutilasi itu, ya mudah-mudahan arwah yang situnya mendapatkan
tempat yang layak di sisinya. Okay. Sudah habis itu juga sudah nggak ini, sudah nggak di apa itu, sudah nggak mimpi-mimpi buruk lah. Oh, oke. Kalau selain itu Pak yang ada minta tolong gitu, Kalau orang yang tanpa identitas misalnya dong, Mr. X misalnya tersebut. kalau yang Mr. X itu memang kalau untuk apa itu wujud asli itu belum pernah saya itu lihat. Cuman kalau dalam hal untuk suara atau orang jalan itu pernah. Itu mungkin bisa diceritain detailnya Pak, gimana kejadian pas dengar suaranya, suara apa atau pas lagi ngapain? Ya kadang pas detailnya pas apa itu pasnya itu kok ya delala saya itu pas jaga malam terus. Waktu itu tengah malam jam berapa itu ya, sekitar hampir jam 1:30 itu Mbak, jam 1:30 lebih. Itu kan badan saya juga kemungkinan letih atau gimana, saya kan rebahan di apa itu di ruang itu, di ruang diskusi gitu. Nah, rebahan di situ apa itu mau tidur itu kok deket sekali orang jalan di apa itu deket telinga gitu. Oh, iya. Nah, sampai saya itu kaget gitu. Terus saya juga langsung bangun aja, langsung pindah tempat aja gitu. Oh. Tapi pas itu gak ngelihat mungkin ada bayangan orang lewat atau malah kaki yang nampak, atau itu enggak Pak? Enggak, cuma apa itu dengar orang jalan serak gitu aja. Oh, berarti yang jalannya serak bukan yang orang tapi jalan dekat sekali di telinga gitu. Iya. Dekat sekali. Berarti jauh nggak Om? Kan tadi dengarnya dekat. Berarti jauh. Jauh. Itu teorinya kan. Teorinya. Tapi ini Pak, nek di tempat jenengan ada apa sih kayak tanda-tanda gitu nggak sih, kalau seumpama mungkin dari suara kaki tadi atau mungkin kalau ada suara ngetuk? Karena kadang kalau ini ya Om, kalau di tempat forensikan gitu biasanya kan Amit itu kayak petugasnya tuh kayak dapat firasat gitu loh Pak, semua ada suara diketok atau apa tuh, oh ini berarti akan ada pasien masuk nih, kayak gitu. Pernah kejadian semacam itu di kerandanya. Oh, di kerandanya? Iya, kerandanya. Detailnya ya pas jaga malam itu sekitaran jam 2:30 itu. Itu dengar, saya kan posisi di dalam kantor. Apa itu sebelah kantor saya ruang apa itu namanya itu rawat inap orang jiwa itu, sakit jiwa itu. Oh, iya. Nah, biasanya saya itu lihat kalau sebelah kantor saya kan ada apa itu tempat sampah kecil itu ya. Nah, ada gludak-gluduk itu apa, saya keluar, nah itu ada kucing nyari makan di situ. Gitu. Nah, pas waktu itu pas saya dengar itu, pikiran saya kan tapi udah lain hari deh Mbak. Yang tiap hari sudah aku lihat cuma kucing gitu ya. Terus pas tengah malam itu ya hampir jam 2:30 lah lebih itu kan gluduk-gluduk gitu di pinggir kantor saya itu. Pikir saya juga ini kucing nyari makan di tempat sampah itu, tapi kok gluduk-gluduknya kok nggak berhenti gitu. Saya keluar kantor gitu, langsung belok kiri arah posisi tempat sampahnya di sebelah kiri. Nah di situ tuh nggak ada apa-apa, tempat sampahnya juga masih berdiri, kucingnya juga nggak ada. Terus habis itu kok dengar lagi duduk gitu. Nah itu tak dengerin kok di dalam kamar jenazah ya. Nah, kamar jenazah waktu itu kan ada pintu yang mau masuk ke kamar jenazah itu ada pintunya dikunci itu ya.
Nah, saya masuk lagi ke kantor ngambil kunci gitu. Nah, setelah saya buka pintunya, emang nggak kedengeran, terus denger lagi gitu loh. Terus kok malah di dalam kamar jenazah. Nah kan kamar jenazah kan dibagi dua, jadi satu ruangan dibagi dua. Yang satu untuk jenazah yang dari luar itu kayak yang kecelakaan, penemuan, nah itu ya semacam itu. Yang satu jenazah dari bangsal, dari pasien rumah sakit itu. Nah setelah saya itu dengar budak-budak itu masuk ke kamar jenazah, itu juga pas waktu itu posisi lampu masih neon, yang panjang 20 itu. yang panjang itu. Nah, kan juga terang juga 20 watt. Setelah itu saya masuk ke ruang ini, ke ruang yang dari jenazah yang dari rumah sakit, dari bangsal. Nah di situ saya sudah masuk situ, terus duduknya saya turut kan, kok di sana di sebelah untuk ini jenazah yang dari kecelakaan. Saya terus saja Mbak, terus saja. Nah di situ itu di keranda itu sepertinya kayak goyang-goyang gitu, geraknya ya kayak goyang-goyang gitu, tapi masih bunyi gluduk-gluduk gitu. Nah sekitar itu saya kan kaget istilahnya, kaget, kayak mau lari nggak bisa lari, mau ngomong nggak bisa ngomong gitu. Akhirnya begitu saya itu bisa gerak jalan, saya itu keluar dari kamar jenazah itu. Nah, langsung masuk ke kantor saya. Begitu masuk ke kantor, saya mau duduk di kursi kan. Di sini depan saya itu meja kantor, ada teleponnya. Baru duduk gitu, teleponnya itu keringnya itu bunyi sampai saya itu terkejut gitu loh Mbak, kaget gitu loh istilahnya, bisa jubel sendiri gitu saya itu. Bisa membayangkan kondisinya karena karena pas posisi saya keluar dari kamar jenazah itu bulu kudu ini tebel banget gitu. Lihat keranda jenazah itu goyang-goyang sendiri. Enggak begitu lama saya udah di kantor, terkejut dengan bunyi telepon. Terus saya angkat, lah ini saya disuruh ngambil jenazah dari UGD itu. Terus mikir saya mungkin kerandanya ini mungkin ada ruh mungkin ya. Bilangin mungkin ya, ngasih tahu saya mungkin kalau mau ada ketematan gitu aja. Cuma itu aja Mbak. Itu ngambilnya di UGD itu pasien dari luar atau yang dari rumah sakit? Dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Dan itu kejadiannya cuman sekali tok atau mungkin Pak Widodo sendiri sudah pernah mengalami pertanda itu lagi atau mungkin teman-temannya gitu? Enggak cuma keranda itu Mbak. Pernah dulu itu kan ada ini orang mandi gitu ya, dengar orang mandi tengah malam kan, dengar orang mandi. Nah, sebelah saya kan istilahnya ruangan untuk orang jiwa ya, sakit jiwa. Ya saya kan kalau dengar orang mandi ya malam-malam, tengah malam kok mandi kok nggak berhenti, terus saya itu keluar kantor langsung dengerin kamar mandi yang untuk ruang orang-orang sakit jiwa itu. Nah, kok ini mandinya kok nggak denger, kok bukan di sini ya. Terus saya kan balik lagi Mbak, masuk kantor, denger lagi orang mandi itu. Terus
saya penasaran, ya itu saya turut aja itu. Itu dengar orang mandi itu saya turut aja itu. Ternyata di dalam kamar jenazah yang khusus kecelakaan. Nah di situ itu pas posisi jam berapa tadi, sekitar hampir pagi kayaknya, hampir sekitar jam 3-an tapi udah lebih gitu ya. Nah itu dengar orang mandi itu, saya kan langsung masuk ke situ. Yang saya lihat itu nggak ada orang edan atau yang gila itu ke situ, nggak ada. Ternyata gayung di bak mandinya itu jumbal aja gitu, kayak gitu. Berarti sampai gerak-gerak juga? Ya, cuma gayungnya itu aja. Gayungnya itu yang gerak sendiri, yang kayak orang mandi itu. Terus habis itu kan ya seperti saya alami yang waktu keranda di keranda itu, ya kan kaget saya juga. Langsung begitu kesadaran saya mungkin langsung sudah pulih kemungkinan, ya langsung kita lari atau lari ke kantor lagi gitu. Nah biasanya kalau cleaning service itu kan jam 5 sudah datang ya Mbak. Itu kebetulan pas yang cleaning service-nya itu kan Mbah Ramlan itu, Mbah Ramlan. Namanya Mbah Ramlan. Nah itu terus begitu dia datang, saya ajak masuk lagi ke kamar jenazah. Ngecek lagi. Nah, ngecek lagi. Kalau memang airnya nanti ibaratnya ada bener, pasti di lantainya nggak kering. Iya betul. Ya kan cuma selisih berapa, cuma 1 jam atau 1 jam setengah ya. Iya. Itu otomatis kan nggak kering ya. Iya masih kalau ada logikanya gitu. Betul. Nah saya ngajak Bang Ramlan ngecek di situ, di lantai itu kering Mbak. Jadi gerujak-gerujuk yang semalam itu cuma kedengeran aja. Jadi sama gayungnya aja jumbal-jumbul gitu aja. Jadi airnya itu nggak tahu larinya kemana. Terus sebenarnya secara logika harusnya kalaupun kering nggak sekering itu juga ya. Pasti yang di sela-sela kan pasti kan masih basah. Betul. Ini cukup ekstrim sih tapi pertandanya ya Om. Bener-bener ini ya apa? Secara menggerakkan barang ya, telekinetis. Iya, dan bahkan pas disamper pun masih cuma kelihatan gitu Pak, kayak ada talinya gitu. Enggak, cuma kelihatan gayungnya saja. Gayungnya saja. Tapi kayak kelihatan gerak. Nah, gayungnya itu kayak orang mandi itu. Berarti gini ya Pak? Iya, gitu. Kayak gayungnya begini. Iya, makanya kan keluar dari bak mandi gini. Gitu. Tapi nggak ada airnya Pak? Apanya? Ada airnya? Di baknya ada. Ini gayungnya pas gini? Pas apa itu gerujuknya itu? Gerujuknya? Kelihatan. Oh airnya jatuhnya gitu ya? Airnya itu jatuh. Iya. Makanya saya ngeceknya kan paginya ngajak Mbah Ramlan. Iya, bekasnya secara logika kalau air jatuh beneran ke lantai, nggak mungkin langsung kering kan? Betul. Terus saya itu mikirnya pas habis ngecek itu kemana ya airnya ya, cuma gitu aja Pak. Tapi tempat itu ini Pak sering buat mandi memang? Atau cuman buat BAB, BAK gitu? Itu memang buat ini kamar jenazah untuk itu memandikan jenazah yang dari kecelakaan itu buat memandikan, buat visum, otopsi di situ. Tapi yang setelah kejadian gayung tadi nggak ada telepon kayak yang sebelumnya? Nggak ada. Oke. Tapi sangat sih Om ini. Maksudnya pertandanya itu sampai yang bener-bener barangnya tuh gerak gitu loh. Iya. Yang saya lihat gayungnya aja. Jadi yang wujud nyata itu nggak terlihat. Bendanya sosok bentuknya sosoknya nggak terlihat. Oke, serem banget sih. Tapi nih Om, mungkin sobat Java ini kan juga penasaran ya. Kalau Pak Widodo kan belum pernah lihat wujud ya berarti. Tapi kalau teman-teman yang jenengan yang di ini juga, yang di forensik juga pernah lihat wujud nggak atau juga cuma suara toh? Kalau dengar teman-teman itu katanya ada yang
bisa lihat juga. Gitu. Terus tapi terus terang kalau saya cuma nggak bisa lihat gitu. Cuma denger ya, cuma yang saya lihatnya cuma media. Ya, cuma media. Ya. Nah, Om, kalau kayak gini kan hitungannya nih Pak Widodo dan teman-temannya kan satu lingkup kerja dan mungkin bisa aku bilang ada frekuensi yang berkaitan ketika apalagi dalam tempat bekerja ya. Tapi kenapa ada yang bisa melihat wujud, tapi kalau kayak Pak Widodo juga cuman bisa melihat mendengar suara atau mungkin melihat dia pergerakan barang-barang tapi tidak dengan wujudnya. Iya, itu tentunya pertama dari kepekaan dulu. Indera keenamnya aktif atau tidak. Ini yang paling utama, walaupun tidak bekerja di situ, tapi kalau bisa lihat ya bisa lihat. Ya. Gitu, atau lebih ke eksistensi atau memberikan satu pertanda. Bisa memang entitas itu yang memainkan makhluk gaibnya ataupun pertanda. Apakah akan ada jenazah mau dimandikan gitu, ataupun akan ada jenazah yang akan ditaruh di keranda. Jadi sih bendanya ini memang punya residual memori, yang itu terrecall lagi ketika dia mau dikerja mau bekerja atau dipakai. Itu juga bisa, atau memang makhluk astralnya yang gerakin tuh bisa. Oke. Tapi kalau untuk yang berarti sejauh mana yang bisa dibenturkan atau dikoneksikan ke orangnya itu entitas-entitas ini sendiri yang memilih sejauh mana atau bisa ngelihat. Kalau bagi saya sebenarnya rumah sakit itu memang kita bekerja di situ, kita bekerja dengan unsur-unsur negatif yang datang, karena orang sakit, orang meninggal itu kan membawa satu unsur negatif, tapi keluar dengan unsur positif gitu. Jadi bekerja dengan negatif itu nggak selamanya bekerja dengan kriminal, nggak. Unsurnya tentunya unsur kematian di sini gitu. Tapi ketika disucikan, dimuliakan, atau beberapa orang yang hilang identitas akhirnya ketahuan, itu keluar dengan hal positif. Jadi tidak ada gangguan menurut saya. Kalau ketika itu nggak ada gangguan, nggak ada mereka yang mengganggu, yang nyelakain, itu nggak. Justru mereka di situ dengan posisi yang bingung dan minta tolong sebenarnya. Gitu. Dibantu. Untuk ini. Gitu. Ya, belum pulang. Iya, untuk disempurnakan kan. Prosesi, walaupun mereka tanpa identitas tentu kan juga harus disempurnakan. Gitu. Betul. Nah, ini kalau ini Om balik lagi ke kayak pertanda-pertanda yang didengar Pak Widodo dan juga teman-teman sejawatnya ya. Mungkin sobat Jawatingga juga penasaran sih. Sebenarnya siapa sih yang memberi pertanda itu? Apakah entitas di tempat itu yang mungkin kalau tadi kata Om Hao mereka tahu bahwa ini akan dipakai lagi atau kegiatannya akan dilakukan lagi, atau mungkin dari si pasiennya dari korin iya. Bagi saya semuanya bisa terjadi. Tempat itu sendiri yang sudah merekam energinya, atau mereka yang meminta dengan bahasa seperti itu gitu. Semuanya bisa terjadi di situ. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang bahwa memang ketika orang meninggal gitu, si korinnya ini tetap dia mendampingi di sekitarnya, tapi juga katakanlah bisa tahu dan mendahului kemana dia akan dibawa. Iya. Itu saya benarkan, termasuk tadi misal ada bagian tubuh atau organ tubuh yang nggak lengkap, yang masih tercecer, masih hilang. Itu yang akan dicari, walaupun ini non logis ya, tetapi itu mungkin menjadi sepersekian hal yang menjadi clue untuk bisa menyusun itu semua gitu. Walaupun itu nggak bisa secara medis, nggak bisa, atau secara hukum atau apa nggak bisa dijelaskan, tetapi hal-hal kecil ini juga nanti kan dikumpulkan jadi petunjuk loh, jadi clue semua. Gitu. Oke. Nah, kalau Pak Widodo tadi kan juga menyebut bahwa diminta untuk visum juga ya Pak ya? Iya. Berarti bedah kadang juga diminta Pak untuk bantuin visum juga. Itu bedah jenazah juga. Nah, dulu cuma untuk bedah jenazah memang belum. Yang kita lakukan visum luar. Visum luar ya. Iya, visum luar. Tapi aku ada pertanyaan sih tentang kayak mungkin kalau kita juga taunya
yang di visum itu kan orang yang masih hidup, mungkin korban kekerasan atau apa nih, karena gunanya untuk laporan lah kayak gitu. Nah kalau untuk yang meninggal, kalau aku sebagai awam taunya kan langsung diotopsi kalau memang diperbolehkan ya. Nah kalau visumnya sendiri tuh ke prosesnya seperti apa sih Pak, dan hasilnya nanti untuk apa? Apakah juga mempengaruhi ke proses forensiknya juga atau gimana? Kalau visum nanti kan untuk ini, untuk mengetahui penyebab kematiannya. Gitu. Dari luar ya Pak ya? Ya. Kalau nanti yang bedah berarti dokter? Visum luar ataupun otopsi nanti kan pemeriksaannya itu kan untuk mencari penyebab kematiannya. Secara tampak luar Ya. ya Pak? Yang bedah nanti dokter Pak? Ya, nanti spesialis forensik. Forensik yang buka ya? Ya, yang Ke bedah. Bapak nanti jahit terakhir? Ya, kitanya cuma menyiapkan alat-alat semuanya sama bantu. Nah, nanti sama heading. Jahit ya? Gitu. Mungkin ini Pak, kalau alat-alat yang disiapkan apa aja Pak yang? Ya, lengkap. Pisau? Ya, pisau sama sembarang pisau, Gergaji, tapi kan Pak. kecil. Kalau pisau itu main segini, tapi Iya. tajamnya minta ampun. Ya, Pisau beda ya? Nah, terus gerinda juga cuma segini, tapi tapi juga tajamnya minta ampuh ampun. semua pasti. Ya, saya buat langsung Ya, menyayat gerinda itu buat ini, buat Tulang. buka tulang. Iya. Nah, Pak Widodo udah sering belum untuk, maksudnya untuk dalam membantu proses visumnya itu udah sering atau hanya beberapa kali? Ya, udah sering. Kalau tidak ada dokter mudanya, kitanya yang berarti coba. turun juga. Terus dokter muda itu berarti kayak PPDS gitu ya Pak? Dokter muda itu Yang baru? mahasiswa yang sekolah kedokteran. Oh, Yang masih asistensi. umum? Ya. Koas. 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 Tapi ini Pak, pernah ada pengalaman apa ya unik atau mungkin juga bisa horor atau yang bikin Pak Widodo sendiri kayak ternyata orang meninggal tuh bisa kayak gini ya waktu ketika proses visum, karena mungkin ada beberapa yang mungkin teman-teman juga pernah mengalami, entah yang bekerja di bidang seperti ini atau mungkin sedang melayat ke orang yang sudah meninggal ya, itu seolah-olah kayak mungkin ada gerakan sedikit dari entah mungkin masih ada air mata yang mengalir Sisanya atau ya? Atau matanya masih ada mungkin gerak gitu. Dengan ada Selama menemukan itu? ini yang saya alami belum menemui, istilahnya belum pernah menemui. Iya. Kalau cuma yang tadi yang saya utarakan memang sudah. Kalau ini Pak, misalkan pertama Bapak di situ itu adaptasinya bagaimana Pak dulu? Mungkin dengan penampakan jenazah, maksudnya penampakan fisik ya Pak ya, yang terus Ya, kita aroma sebelum mungkin meninggalnya dengan macam-macam, tak tenggelam, dalam kebakar gitu. mengerjakan itu perawatan atau gimana? Ya ke semuanya Pak. Ya itu Apa nggak sempat nggak sebelum doyan kita makan gitu? memulai, kita kan memang kalau kan harus diwajibkan untuk berdoa dulu. Semoga apa yang kita kerjakan nanti berjalan lancar. Ya. Tidak ada halangan apa atau gimana kan, juga lancar. Nah, terus setelah selesai mengerjakan ya kita juga ikut berdoa lagi. Alhamdulillah istilahnya tugas kerjaan sudah selesai, berjalan lancar. Ada yang pernah ini Pak dapat ucapan terima kasih gitu dari si mendiang ini, mungkin Bapak atau teman-teman Bapak? Kalau ucapan kayak begitu sepertinya belum pernah saya alami. Diikutin sampai rumah gitu mungkin kan ada ya Om ya? Ada ya. Itu ada nggak Pak? Atau Ya. mungkin Pak Widodo sendiri? Kalau diikutin gitu secara kesadaran saya, itu saya itu enggak, tapi tetangga saya itu katanya ini kayak Melihat. saya itu kayak pulang kerja boncengin orang gitu loh. Tapi kan kesadaran saya kan saya sendiri. Iya. Yang tahu ya Pak ya. Nah, taunya temen saya itu ceritanya besok hari. Dibilangnya apa Pak? Temannya Bapak bilang apa? Bilangin cuma gini, dia ini pulang kerja goncengan karo sopo yang cuma gitu. Pulang kerja dewe aku langsung masuk ngomah turu gitu.
gitu. Nah, terus dia juga, teman saya itu juga ono sing goncengan karo kowe kok, mosok kowe ra anu kowe ra rumangsa goncenge istilahnya kan gitu. Mulai dhewe kok mosok aku goncenge wong aku gitu. Dinunuti ya berarti ya. Ya cuma gitu, cuma lain harinya dia cerita gitu sama saya. Tapi temennya Bapak itu lihatnya ya wujudnya kayak orang biasa Ya, aja ya. kayak orang. Kirain saya itu bawa teman apa itu pulang ke rumah. Kalau pakaian gitu Pak, misal ikut proses pemandian atau otopsi gitu, kan mungkin ada yang nempel atau ada percikan darah atau apa cairan jenazah atau apa. Bapak mandi di rumah sakit atau pulang Pak? Untuk mengerjakan itu kita semua sudah disiapkan APD, alat pelindung diri dari rumah sakit. Jadi setelah kita melakukan apa itu pekerjaan, entah itu dari pasien yang menular atau enggak menular, nah niku harus pakai APD. Nah, setelah selesai APD nanti dimasukkan ke linen kotor, nanti dimasuk ke laundry. Berarti pakai baju Ya, berangkat baju pulang ini ya. Biar ya meminimalisir adanya sisa-sisa yang Iya, infeksius ataupun infeksius non medik ya kan gitu. Betul. Untuk mengurangi infeksius menyebar. Oke. Nah ini Om, Pak Widodo tadi kan juga merangkup nih ke bagian merias jenazah juga ya Pak, atau katakan mungkin dikatakan mempersiapkan, karena yang siapkan nggak cuman ada yang, masih ada yang muslim juga kan, tidak dirias seperti yang non muslim ya gitu. Nah itu Pak Widodo boleh diceritakan dong ininya apa ya, prosesnya seperti apa, cara ngetritnya seperti apa untuk merias jenazah itu? Ya, untuk umumnya itu pada umumnya sudah ada tim khusus. Kalau non muslim itu ya biasanya kan non muslim yang dirias itu. Betul. Itu sudah ada tim khusus dari gereja. Tapi ada juga yang non muslim yang dimandikan di rumah sakit, tapi kemungkinan dari tim gereja nggak bisa hadir atau gimana. Nah, kantor kita itu sudah disiapin juga untuk alat-alat rias gitu. Kayak bedak, genju, nah itu disiapin. Jadi kalau dari tim gereja nggak hadir, kitanya juga yang rias juga. Tapi ada treatment khususnya nggak Pak? Maksudnya kan kayak apa ya? Berarti kan ini merias jenazah, mungkin ada yang perlu dilakukan agar tidak mempengaruhi apa ya, kondisi tubuh sih Om, karena kan ketika sudah meninggal metabolisme ya. ini ada juga untuk apa itu sebelum kita mandikan kan sudah bersih ya. Umumnya kan bersih tapi pucat gitu ya. Iya. Betul. Kalau apa itu orang yang sudah meninggal itu. Nah, kalau sudah dirias, tapi ya kayaknya kayak ini aja nuansa kayak apa itu, kayak orang senyum orang hidup gitu loh. Iya. Ada gitu. Jadi ada nuansanya kayak tidur biasa. Kalau belum dirias belum keluar nuansanya, cuman kelihatan pucat aja. Iya. Oke lah, Pak, tapi apa ya, maksudnya pernah ada juga pengalaman, mungkin pengalaman horor ya Om ya, ketika merias atau mempersiapkan jenazah itu, entah ketika mengkafani juga kayak itu, ada pengalaman horornya nggak? Untuk selama ini cuma yang tadi saya ceritakan, dan untuk mengkafani dan merias itu juga untuk yang hal-hal yang menonjol belum ini, saya belum pernah dilihatin. Cuma kalau yang saya rias kadang itu apa itu ini cuma angan-angan saya itu ya, kayak orang ini, kayak orang muncul aura kayak orang tidur biasa.
Jadi ada auranya. Oke. Cukup apa? Menarik, roller coaster juga sih Om pengalamannya turun ya. Pak Widodo ini, dari yang sampai apa bikin bulu kuduk merinding sampai yang bisa, mungkin aku bisa bilang Pak Widodo ada apa ya, sebenarnya kepuasan sendiri karena sudah bisa membantu jenazah ini untuk bisa apa ya, nuansa ibarat nuansa lebih tenang, lebih seperti orang tertidurnya tadi daripada mungkin rasa kesedihan meninggal gitu lah. Ya. Nah kalau ini Pak, kalau mungkin ini pertanyaan pamungkas ya Om ya. Dari segala proses dari profesi Bapak ini tadi, yang menurut Pak Widodo paling berat atau lebih berat, maksudnya paling berat dalam hati ya untuk ibaratnya ketika menjalani itu, entah mungkin karena kebawa resahnya, sedihnya, itu di proses yang bagian mana? Kita dalam hal berat ya, semuanya apa itu terasa, kalau berlebihan terasa berat kadang, tapi kan ada yang sok langsung apa itu keluar dari hati ya. Itu kalau ada pas kecelakaan dari luar, itu pasti kan nanti banyak kerjaannya, capek. Kalau secara apa ya, kepikiran sendiri Pak, maksudnya secara ranah pikiran ya, kayak apa ya, jadi lebih berat ini gitu apa? Empati. Nah, secara empatinya, secara ini kayak nggak tegel gitu ibaratnya. Ya, Kecil atau apa? Di proses ini tadi, mungkin memandikan atau pas visum atau mungkin mungkin pas mendandaninya juga atau gimana? Kalau empatinya itu biasa saja, jadi nggak ada gimana ya, nggak ada rasa gimana gitu. Jadi sudah terbiasa ya mungkin ya saya. Iya, udah 18 tahun tadi. Iya. Oke. Mungkin kalau dari Pak Widodo ada pesannya Om ya, mungkin untuk teman-teman sejawat di luar sana maupun ya teman-teman yang tidak sejawat, untuk terkait apa ya, bagaimana memperlakukan jenazah itu sendiri. Ya, untuk teman-teman yang di luar sana ya, saya mohon ya untuk dalam merawat jenazah itu harus hormat, harus hormat lah istilahnya, walaupun sudah meninggal tapi kan ruhnya kan pasti ada di samping. Jadi kita harus hormati juga, selayaknya kita itu orang memandikan orang hidup aja. Om Hao ada tambahan? Ya, tentunya dari kesemuanya di dunia ini satu hal yang pasti, ya nggak ada yang pasti sebenarnya, tapi hanya satu hal yang pasti, yaitu kematian. Dan semuanya harus kita persiapkan karena datang kapan kita tidak tahu. Dan dengan cara apa dan bagaimana juga kita tidak tahu, masih menjadi rahasia gitu. Itu satu profesi yang sangat-sangat mulia. Iya, betul sekali. Dan mungkin aku ingin meng-quote ucapan Pak Widodo di awal tadi ya. Jadi segimanapun itu mari kita menjalani hidup juga dengan lebih mawas dan hati-hati juga, dan juga ya sebaik mungkin ya, karena pada akhirnya kita juga akan kembali ke Pencipta. Ya, kita tutup ya. Kita tutup semuanya. Terima kasih untuk Sobat Javanika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tetap mawas diri dimanapun kita berada. Semua tidak ada yang pasti, hanya satu, yaitu kematian yang pasti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.